Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 33372400056. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga menerangkan materi mengenai komunikasi data. Nah, walaupun materi komunikasi data ini memiliki jumlah yang cukup banyak dan cukup panjang, di sini saya akan mencoba untuk meringkas dan juga merangkum materi ini agar durasi video ini tidak terlalu panjang dan juga dapat membantu teman-teman semua lebih mudah dalam menerima dan juga menyerap materi ini dengan baik. Oke. Eh, Seperti biasa untuk memulai materi kita harus mengetahui dan juga mengenal apa itu komunikasi data. Nah, pengertian dari komunikasi data itu sendiri adalah suatu proses pertukaran data di antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan. Nah, untuk menyambungkan kedua perangkat atau lebih ini dalam melakukan proses komunikasi data atau pertukaran data harus melalui jaringan. Nah, ada yang namanya jaringan lokal yang memiliki cakupan ataupun lingkup area yang tidak terlalu luas ataupun kecil. Nah, kemudian ada juga jaringan yang dinamakan jaringan internet yang memiliki cakupan ataupun luas area yang sangat besar. Oke. Kemudian untuk contoh-contoh perangkat yang bisa menggunakan ataupun bisa melakukan proses komunikasi data ini biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Contohnya bisa dengan smartphone, laptop, tablet, ataupun komputer atau PC. Di sini eh, perangkat-perangkat itu bisa melakukan proses pertukaran data atau komunikasi data. Oke. Nah, berdasarkan cara mengirim pesan ataupun cara mengirim data atau komunikasi di sini terbagi menjadi dua cara, yaitu ada komunikasi satu arah yang kita sebut sebagai simplex namanya, dan komunikasi dua arah yang kita sebut sebagai duplex. Jadi kalau simplex itu kita anggap aja sebagai single, dan juga kalau duplex itu kita anggap sebagai double. Nah, untuk pengertian dari masing-masing cara pengiriman pesan ini yaitu komunikasi simplex merupakan komunikasi yang di mana pengirim dan penerima informasi itu tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan gitu, melalui media yang sama. Contohnya kayak televisi dan radio. Nah, kalau kalian lihat ataupun nonton televisi dan juga mendengarkan radio, itu tuh kita hanya bisa menerima dan juga melihat data ataupun informasi yang disampaikan. Kita tidak bisa membalas ataupun memberikan respon kepada perangkat televisi ataupun perangkat radio gitu. Nah, berbeda dengan komunikasi duplex. Nah, di komunikasi duplex ini pengirim dan penerima informasi itu bisa menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Nah, cuman di komunikasi duplex ini memang ada dua jenis lagi, dibagi lagi gitu teman-teman. Jadi ada yang namanya half duplex, yaitu komunikasi yang secara pengirim dan penerima itu berkomunikasi secara bergantian, teman-teman. Jadi nggak bisa sekaligus bareng-bareng gitu, nggak bisa. Contohnya kayak walkie-talkie sama chat, mereka harus satu persatu, nggak bisa dua-duanya bertukar data secara langsung di waktu yang sama. Nah, kemudian di full duplex ini eh, berbanding terbalik ya. Sebenarnya agak mirip, cuman dia di mana pengirim dan penerima itu dapat berkomunikasi secara bersamaan. Contohnya kayak telepon, kayak kita menggunakan HP kita untuk menelpon teman kita atau saudara kita, ataupun bisa juga dengan video call. Gitu. Di situ kita bisa secara langsung saling bertukar informasi atau bertukar data, saling berbicara satu sama lain. Gitu, teman-teman, secara singkatnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian komponen komunikasi data. Nah, di komunikasi data ini tentunya ada komponen yang terdapat di dalam alur komunikasi data, yaitu ada 5 macam, diantaranya ada sumber atau source, lalu ada pengirim yang bisa disebut sebagai transmitter, ada media pengiriman juga, yaitu transmission system, dan ada penerima, receiver, dan juga tujuan.
atau disebut sebagai destination. Di sini kita akan jelasin secara singkat satu persatu. Oke, bagian sumber atau source ini itu adalah alat atau perangkat yang memunculkan data yang ingin dikirim. Contohnya ketika kita ingin mengirim pesan teks, kita butuh alat ataupun tools untuk membuat pesan teks tersebut kan. Jadi contohnya kayak kita dari laptop ataupun komputer, kita perlu memasukkan kata-kata yang ingin kita ketik di dalam komputer itu. Contohnya kita bisa menggunakan keyboard ataupun kita juga bisa menggunakan mouse untuk membantu input data tadi ke dalam perangkat. Oke, selanjutnya itu pengirim dan atau transmitter. Nah, transmitter ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data yang berasal dari sumber sebelum dikirim melalui media pengiriman. Nah, jadi data dalam sistem digital itu berbentuk urutan bit 0 dan 1 atau bisa dibilang sebagai kode biner ya, 0 dan 1. Nah, untuk mengolah kode ini eh, biner ini menjadi sebuah pesan teks yang dapat dipahami manusia, diperlukanlah alat yang disebut transmitter atau pengubah data tadi. Jadi contohnya itu seperti komputer, laptop, telepon, handphone, dan lain sebagainya. Di situ bisa menggunakan transmitter. Lanjut lagi ke komponen ketiga, yaitu media pengiriman ya, atau transmission system. Selanjutnya ada media pengiriman. Media ini merupakan jalur pengiriman yang menghubungkan sistem sumber atau source ke sistem tujuan atau destination ya. Jadi media pengiriman ini berfungsi untuk mengirimkan data dari si pengirim pesan ke penerimanya. Nah, agar data dapat ditransmisikan dalam media pengiriman, data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk sinyal. Nah, jalur media pengiriman ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada jalur tunggal dan juga jalur kompleks. Jika data yang dikirim dari sumber ke penerima hanya melewati satu segmen jalur, maka disebut jalur tunggal. Sementara itu, jika data yang dikirim dari sumber ke penerima harus melewati beberapa rangkaian sistem, maka disebut jalur kompleks. Oke, contoh dari media pengiriman bisa berupa kabel, yaitu non-wireless dan juga bisa juga dengan wireless tanpa kabel. Oke, sekarang kita ke bagian penerima, yaitu receiver ya. Di sini merupakan alat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari media pengiriman. Jadi tadi kita udah ngirim data ataupun informasi. Nah, di sini penerima akan mengambil data atau menerima ya data dan informasi yang telah dikirim sebelumnya agar dapat diproses oleh tujuan atau destination setelahnya. Oke. Kemudian di bagian tujuan ini atau destination, fungsinya itu untuk mengolah data dari penerima. Di sini prosesnya atau fungsinya sama kayak transmitter ya. Yaitu data yang masih berupa kode biner, yaitu kode 0 dan 1, diolah menjadi pesan teks sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Agar data yang dikirimkan tadi dapat dipahami dan juga dapat diolah oleh si penerima ataupun manusia yang dikirimkan pesannya tadi gitu. Jadi data-data ini bisa berupa komunikasi audio, komunikasi video ataupun kedua-duanya yaitu komunikasi audio dan juga video. Gitu teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman untuk materi awal dari komunikasi data. Nah, untuk selanjutnya eh, tentang materi-materi yang masih berhubungan tentang komunikasi data akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abdul Rozak Al Fauzan. Untuk saudara Fauzan dipersilakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, kembali nama saya Abdul Razak Al Fauzan. Saya adalah mahasiswa Untirta Fakultas Teknik Jurusan Informatika dengan NIM 333-724-0079. Dan di sini saya akan melanjutkan beberapa materi komunikasi data yang belum dijelaskan oleh saudara Rafli. Oke, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana perangkat seperti komputer, ponsel, printer bisa saling terhubung? Atau bagaimana data seperti pesan, video, dan file bisa sampai ke tujuan dengan tepat? Hari ini kita akan membahas dua konsep penting, yaitu topologi jaringan dan model OSI. Kita mulai dari topologi jaringan, yaitu cara perangkat dalam jaringan diatur. Ada beberapa jenis topologi. Pertama, topologi bus. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama seperti sebuah jalur kereta. Data berjalan di sepanjang kabel ini berhenti di perangkat yang menjadi tujuannya. Tapi jika kabel utama ini rusak, seluruh jaringan bisa terhenti. Itu kekurangan dari topologi bus.
Selanjutnya, ada topologi ring. Di sini perangkat terhubung seperti membentuk lingkaran, data bergerak satu arah seperti estafet. Kelebihannya, aliran data lebih teratur. Namun, jika salah satu perangkat bermasalah, jaringan bisa terganggu. Untuk jaringan yang lebih stabil, ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Jika satu perangkat gagal, yang lain tetap berfungsi. Tapi kalau hub ini rusak, hub gitu, seluruh jaringan berhenti. Untuk kebutuhan jaringan yang super reliable, kita punya topologi mesh, di mana semua perangkat terhubung langsung satu sama lain, meski mahal dan kompleks. Ini sangat berguna di sistem yang tidak boleh gagal, seperti jaringan militer. Gabungan dari boost star adalah topologi tree. Ini sering digunakan di jaringan berskala besar, misalnya universitas atau kantor besar. Dan yang terakhir, ada topologi hybrid, yang merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, fleksibel dan serbaguna, tapi tentu saja biayanya lebih tinggi. Setelah memahami topologi, mari kita bahas model OSI. Ini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana data dikirimkan dalam jaringan. Ada 7 lapisan dalam model ini. Lapisan pertama adalah physical layer. Ini berurusan dengan kabel, sinyal, dan koneksi fisik antar perangkat. Bayangkan ini sebagai pondasi rumah jaringan. Lalu ada data link layer. Di sini ada data diatur dalam bentuk frame dan dialamatkan menggunakan MAC address. Ini seperti memastikan surat dikirimkan ke rumah yang tepat. MAC address itu seperti alamatnya. Lalu lapisan berikutnya ada network layer, bertugas menentukan rute terbaik untuk data menuju ke tujuan. IP address berperan penting di sini. Lalu ada transport layer yang memastikan data dikirim dengan aman dan lengkap. Jika data adalah paket barang, lapisan ini seperti kurir yang memastikan paket sampai tanpa kerusakan. Lapisan kelima ada session layer, mengelola sesi komunikasi antara perangkat. Ini seperti memastikan telepon tetap tersambung selama percakapan. Selanjutnya ada presentation layer yang bertugas mengubah data menjadi format yang dapat dipahami oleh perangkat seperti menerjemahkan bahasa asing. Dan terakhir, application layer. Ini adalah lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti web browser atau email. Jadi inilah pintu masuk kita ke jaringan. Jadi, topologi jaringan menunjukkan bagaimana perangkat diatur, sedangkan model OSI menjelaskan bagaimana data dikirimkan. Dua konsep ini adalah dasar dari semua teknologi jaringan modern. Semoga penjelasan ini membuat jaringan komputer terasa lebih mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.